Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya berikan tema pagi hari ini yaitu menjaga hati. Mari kita buka di dalam kitab Amsal 24 ayat 1. Firman Tuhan berkata, "Jangan iri kepada orang jahat, jangan ingin bergaul dengan mereka." Jangan iri kepada orang jahat dan jangan ingin bergaul dengan mereka. Kenapa? Karena penting sekali untuk kita menjaga hati. Jangan sampai kita iri melihat kehidupan orang lain, apalagi melihat kehidupan orang yang tidak benar, yang melakukan kejahatan, kita iri, kita cemburu kepada mereka. Bahkan firman Tuhan berkata jangan bergaul dengan mereka. Kenapa? Karena Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 15 ayat 33 berkata, "Jangan kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik." Ya. Ada contoh seorang pelayan Tuhan yang hatinya sempat iri melihat orang-orang yang hidupnya tidak benar, orang-orang yang hidupnya jahat. Mereka sepertinya tidak mengalami kesusahan dalam kehidupan. Mereka sepertinya hidupnya senang, bahagia. Yaitu seorang pelayan Tuhan yang bernama Asaf. Siapakah Asaf? Asaf adalah seorang pelayan Tuhan. Asaf bin Berekia bin Simea. Seorang yang ahli musik. Keturunan suku Lewi dari Bani Gerson pada zaman Raja Daud. Ia menuliskan 12 mazmur di dalam kitab Mazmur, yaitu Mazmur 50, Mazmur 73 sampai 83. Kita akan lihat Mazmur Asaf di dalam Mazmur 73 ayat 1 sampai 5. Firman Tuhan berkata, "Mazmur Asaf, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hati, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku sedikit lagi, maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual, kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain." Itulah kecemburuan Asaf. Sekalipun ia pelayan Tuhan yang setia, dia dipakai luar biasa, tetapi ketika dia tidak menjaga hati dengan baik, melihat orang-orang berdosa, orang-orang yang melakukan kejahatan, kok rasanya hidupnya sepertinya diberkati Tuhan. Tidak pernah mengalami kesusahan dalam hidup. Muncullah perasaan cemburu, iri hati dalam kehidupan Asaf. Mazmur 73 ayat 21, "Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya." Bahkan hati Asaf sampai merasa pahit, kepahitan melihat orang-orang yang rasanya mungkin gak pernah beribadah, gak pernah ke gereja, gak pernah melayani Tuhan, kok hidupnya senang, bahagia, tidak pernah sakit, sehat, bahkan firman Tuhan berkata gemuk-gemuk tubuhnya. Asaf muncul perasaan iri, cemburu. Kenapa kok bisa begitu? Bahkan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Hati-hati Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa kepahitan juga terkadang bisa menimbulkan penyakit di dalam tubuh kita. Jadi itu pentingnya lah menjaga hati supaya kita tidak cemburu, tidak iri hati. Karena apa? Kalau hati kita sampai pahit seperti Asaf, bisa muncul berbagai macam penyakit di dalam kehidupan kita. Buah pinggang, kalau saya cari di dalam arti kamus, setiap orang itu memiliki organ ginjal sepasang, Bapak Ibu, di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Karena letaknya dekat pinggang, jadi ginjal itu biasa disebut dengan buah pinggang. Ya, jadi sakit ginjal ini hati-hati, mungkin ada kepahitan yang belum dibereskan ya, maka muncul berbagai macam penyakit. Pagi ini kita belajar dari Asaf. Tapi puji Tuhan, Asaf tidak berlarut-larut di dalam kecemburuan, di dalam iri hati. Ada pemulihan. Hatinya tidak sampai bergaul dengan kehidupan mereka ya. Kunci pemulihan Asaf, dia tetap tinggal dekat Tuhan. Dia tidak meninggalkan Tuhan.
Mazmur 73 ayat 23 berkata, "Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku." Ya. Ayat 27, "Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau." Jadi apapun masalah persoalan hidup kita, mungkin rasanya kita dalam keadaan yang terpuruk, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Tetap dekat dengan Tuhan, tetap setia beribadah, tetap melayani Tuhan seperti Asaf. Kita akan melihat pemulihan dari Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Tidak selama-lamanya kita akan tinggal di dalam masalah. Tidak ada yang abadi di dalam dunia ini, seperti juga masalah kita, Bapak Ibu. Terkadang masalah yang Tuhan izinkan kita hadapi itu memiliki tujuan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan bagi orang-orang percaya. Ketika kita mau tetap tinggal dekat dengan Tuhan dalam kondisi apapun, percayalah, berkat-berkat Tuhan akan dicurahkan dalam kehidupan kita. Ayatnya yang terakhir, Yohanes 11 ayat 40, Tuhan Yesus berkata, "Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah." Ya. Jadi, jika kita menang menghadapi persoalan, permasalahan dalam kehidupan kita, maka kita dapat menjadi saksi Kristus. Dalam persoalan yang kita hadapi, kita keluar sebagai pemenang, kita bisa bersaksi kepada orang-orang di luar sana yang belum percaya kepada Tuhan Yesus bahwa kita memiliki Allah yang hebat, Allah yang sanggup menolong kita, memberikan jalan keluar dalam setiap persoalan kehidupan kita. Seperti Asaf, Mazmur 73 ayat 28, "Tetapi aku suka dekat pada Allah, aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya." Jadi masalah yang kita hadapi, Tuhan punya tujuan supaya kita bisa menjadi saksi Kristus, menceritakan tentang kebaikan-kebaikan Tuhan, pertolongan-pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, ini renungan firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pagi hari ini, boleh menjadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami masih Tuhan izinkan dalam keadaan tubuh sehat, tubuh yang diberkati Tuhan. Kami bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan kami untuk kami menjaga hati kami, supaya apapun yang kami kerjakan Tuhan Yesus, masalah persoalan apapun yang kami hadapi, hati kami tidak tercemar. Kami menjaga kebersihan hati kami tetap setia beribadah, kami tetap setia melayani Tuhan, sampai kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, meteraikan setiap kebenaran firman-Mu di dalam hati kami. Ajar kami Tuhan, supaya kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Sepanjang satu hari ini kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, roh, jiwa, dan tubuh kami ke dalam tangan kuasa dan kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.